Malam itu, di sebuah gubuk sederhana di lereng gunung, seorang gadis kecil berusia 10 tahun bernama Ira sedang duduk termangu di sudut ruangan. Tatapannya kosong, menembus dinding bilik bambu yang menjadi saksi bisu kehidupannya sehari-hari. Cahaya temaram dari lampu minyak menari-nari di wajahnya, memperlihatkan jejak kesedihan yang coba ia sembunyikan. Sejak kedua orang tuanya tiada, Ira tinggal bersama kakek dan neneknya. Dunianya memang tak seluas teman-temannya, tapi penuh dengan cinta yang sederhana. Setiap pagi, sebelum matahari menyapa puncak-puncak perkebunan teh, kakeknya sudah berangkat. Dengan caping dan keranjang di punggung, beliau menjadi buruh tani, memetik pukok-pukok daun teh demi sesuap nasi. Tangannya yang keriput tapi kuat adalah sumber kehidupan mereka. Sementara itu, sang nenek dengan keranjang yang lebih besar berisi sayur mayur segar akan berjalan kaki menuruni lereng menuju pasar desa. Dari pagi hingga siang, beliau menjajakan hasil kebun, berharap ada cukup rupiah yang terkumpul untuk kebutuhan hari itu dan tentunya untuk biaya sekolah Ira. Bagi mereka, Ira adalah satu-satunya permata, harapan masa depan yang harus dijaga. Malam itu, setelah makan malam dengan lauk seadanya, sang nenek duduk di samping Ira. Sambil mengelus rambut cucunya dengan penuh kasih sayang, beliau bertanya dengan suara lembut, "Ira, cucuku, besok kan pembagian rapor, ya? Bagaimana nilai-nilaimu semester ini?" Nenek tidak sabar mau lihat. Ira tersentak. Pertanyaan yang ia takutkan akhirnya datang juga. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bahunya mulai bergetar. Air mata yang sejak tadi ia tahan kini mendesak ingin keluar. "Kenapa, Nak? Ada apa?" tanya neneknya lagi. Merasakan ada yang tidak beres. Dengan suara yang bergetar dan terbata-bata, Ira akhirnya menjawab. "Nek." Ia berhenti sejenak, menelan ludah yang terasa pahit. "Rapor Ira tidak bisa diambil besok." Sang nenek mengerutkan kening. "Tidak bisa diambil. Kenapa? Apa Ira ada masalah di sekolah?" Ira menggelengkan kepalanya dengan cepat. Air matanya akhirnya jatuh membasahi pipinya. Sambil terisak, ia melanjutkan. Bu guru bilang, rapor hanya boleh diambil oleh ayah." "Nek," kalimat itu bagai petir di malam yang sunyi. Sang nenek terdiam. Tangannya yang sedang mengelus rambut Ira berhenti seketika. Hatinya terasa perih. Ia menatap cucunya yang kini menangis sesenggukan. Bagaimana ia harus menjelaskan kepada guru di sekolah bahwa ayah yang mereka cari sudah lama tiada? Bagaimana ia harus menenangkan hati kecil cucunya yang terluka oleh sebuah peraturan yang tak mengerti takdirnya? Malam itu, di gubuk sederhana itu, bukan hanya Ira yang hampir menangis, tapi juga hati seorang nenek yang hancur melihat luka di mata permata hatinya.